Aku punya update kasus cukup lengkap ya tentang kronologi si bos pemilik rental yang ditembak oleh oknum TNI AL. Kenapa kok bisa ada TNI AL ya? Sini aku bisikin, let's go. Yang pertama, mobil Brio warna orange atau yellow ya. Ini disewa oleh tersangka inisial AS Ajat Sudrajat tanggal 31. Jadi dia itu sewa 3 hari, say. Kemudian Ajat Sudrajat ini dia nyewa itu memang atas namanya dia. Tapi waktu nyerahin dokumen KTP KK ke korban yaitu Pak Ilyas ya, itu nggak pakai data asli. Jadi AS ini punya temen inisialnya IH ya. Terus IH ini yang bikin KTP KK palsu, terus diserahkan lagi ke AS nyerahkan ke pemilik rental mobil Pak Ilyas. Kan kita nggak bisa tahu ya itu asli apa enggak ya. Mungkin ya Pak Ilyas pokoknya udah terima gitu aja ya. Kebetulan si AS ini alamatnya di daerah Pandeglang. Kan dia sewa tadi dari tanggal 31 ya. Terus tanggal 1-nya nih ya, GPS di Honda Brio-nya ini 2 itu lepas dari 3 total GPS. Kayaknya si tersangka enggak tahu ada 1 GPS lagi. Mungkin tempatnya tersembunyi ya. Nah, ini yang mulai mengacu ke kejadian selanjutnya. Curiga dong pemilik rental. Wah, ini nggak bener ini. Kayaknya mobilku ini bakalan hilang atau bakal dicuri ini. Gawat ini. Ayo kita kejar ini mobil. Pak Ilyas sama anaknya sama rekan satu lagi, totalnya kalau nggak salah 3 orang atau 5 orang gitu ya, untuk ngejar itu mobil di daerah Pandeglang. Waktu ketemu ini mobil, ketemunya di daerah Jalan Saketi. Terus waktu dicek mobilnya ini ya, ada kan? Ternyata sudah berpindah tangan, bukan ke AS lagi. Yang nyetir ini, kalian tahu, ini gongnya. Ini adalah salah satu anggota TNI AL yang inisialnya AA. Loh, Kak Nat kok bisa berpindah tangan? Nah, ini poin kedua. Kenapa bisa berpindah tangan? Yang tadi, AS, ya kan, punya kenalan yang namanya IH yang nyiapin data palsu. IH ini punya kenalan lagi yang namanya inisialnya RH. RH yang menjual mobil Honda Brio itu seharga 23 juta, kayak nawarin gitu loh ke orang-orang. Kan itu mobil bodong kan, niatnya kan memang sudah nggak baik sih awalnya AS ini. Kayak titip jual gitu loh, bro, jual nih ya mobil ini ya. Jadi kayak penadah ini jual ke orang 23 juta. Dari 23 juta ini ada yang nawar. Namanya SY. SY ini kenalannya yang TNI AL tadi, AA. Dijuallah ke AA itu senilai berapa? 40 juta. Udah naik kan harganya. Dari situ ya deal-dealan lah ya. Oke, sudah ya. Poin ketiga kita lanjut yang tadi mobil kegap di Jalan Saketi. Jadi ketika pemilik bos rental dan krunya ini ngegap tuh mobil, kan sudah berpindah tangan. Nah, yang megang itu kan AA. Istilahnya kayak sebagai pemilik mobil kedua nih. Ya kan, yang dibeli harga 40 juta. Pas ini mau ngerebut, ya kan, ini mobil aku gitu loh, sambil nunjukin kayak kunci atau apa, ini mobilku, ini mobil rental, ini gini-gini, mungkin ada selisih di sana. Si AA ini nodongin pistol ke anaknya bos rental, Mas Agam. Dia mundur lah, say, namanya orang ditodong, ya kan, mundur dia, mundur kayak ya wes lah gitu loh. Dari situ si korban dan krunya melapor ke yang Polsek Cinangka itu, yang dia laporkan kalau sudah rental ya kan, sudah membawa berkas namun ditolak kan. Padahal juga si keluarga korban ini sudah menawarkan kayak ya
amplop gitu loh untuk sebagai biaya pengawalan gitu loh, karena itu jaraknya itu 200 meter dari polsek ke mobil yang sekarang tuh lagi stop gitu loh. Setelah ditolak itu akhirnya mereka berangkat lagi dan mobil itu sudah bergerak kawan, bergerak ke arah Jakarta. Akhirnya korban menghubungi kayak asosiasi ARMI, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu, ayo kita hadang ini mobil, ini ya platnya ya, ini Honda Brio ya, kayak gini. Kemudian selama pencarian itu GPS-nya kan masih kelacak satu tuh. Si mobil Brio ini yang dibawa AA itu diikuti juga sama mobil Sigra di belakangnya ya. Itu berhenti di KM 45 itu. Berhenti di depan Indomaret. Ketika digap lagi tuh mobil, baru di situ ada semacam ya cekcok lah ya. Tapi kalau dari pihak keluarga korban bilang itu kita nggak sampai yang rame-rame gimana, karena kan sudah tahu nih orang bawa dar-der kan. Jadi nggak ada maksud pengeroyokan, cuman dibilang di berita itu dibilang pengeroyokan kepada anggota TNI AL, sehingga terjadilah penembakan itu karena beralasan untuk membela diri, dibunuh dulu atau membunuh dulu. Mantap nggak tuh? Padahal si pihak korban ini sudah klarifikasi, kita ini sudah persuasif, kayak apa ya mungkin teriak-teriak, tapi nggak ada kayak mengeroyok, itu nggak ada. Karena di berita beredar yang mengeroyok ini 15 orang. Tapi kalau aku baca kronologinya yang Mas Agam ini ya, anak dari korban, dia tuh nggak sampai 15 kayaknya. Karena yang orang ARMI sendiri itu dia bawa 5 orang. Terus yang dari keluarga sendiri kalau nggak 3, 5. Jadi kayaknya mungkin 10-an gitu loh. Terjadilah penembakan dar-der-dor itu dan mengenai Pak Ilyas selaku pemilik mobil rental tersebut. Dan mengenai satu anggota dari peserta korban ya, pokoknya kru atau keluarga, tapi itu luka-luka dan sekarang kayaknya sudah membaik. Tapi yang meninggal itu Pak Ilyas, turut berduka cita. Oke guys, itu jadi kronologinya ya, kenapa kok ada pihak kedua, ke ini. Sekarang aku infokan update yang klarifikasi dari anggota TNI dan Kapolda Banten. Kalau dari bapak atasannya yang TNI ini memang mengakui 2-3 orang ini lagi diperiksa TNI AL ya, memang ya TNI AL lagi diperiksa dan lagi diselidiki, didalami lagi kronologi dan kasus sebenarnya, cerita sebenarnya. Karena kalau dari pihak tersangka ya istilahnya ya, penembakan itu terjadi yang pertama karena kan dikeroyok ya kan. Kalau dikeroyok lu tuh gimana sih ya gitu, mau istilahnya kita mati duluan atau kita yang nembak duluan nih, kita yang selamat duluan kayak gitu. Akhirnya terjadilah penembakan itu alasannya. Terus yang dia beli 40 juta itu ternyata katanya masih DP say. Dari harga iklan itu 130 juta. Nah, ini nggak tahu yang benar yang mana ya, karena dari kesaksian itu dia itu baru DP 40. Terus ketika dimintai surat-surat sama si AS kan ya, penyewa itu kan seolah-olah kan dia jadi pemilik kan, itu nggak ada suratnya gitu loh, nggak ada. Dan ketika dimintai surat ini kayak nggak bisa ngasih, terus bujuk rayu tetap akhirnya deal. Cuman aneh juga ya, kalau nggak bisa ngasih surat kenapa dia berani terima gitu loh ya. Itu yang menjadi agak meragukan juga. Lalu untuk yang Kapolda Banten, kenapa petugas piket yang di Polsek Cinangka itu tidak bisa ngasih pengawalan meskipun sudah telepon ke atasannya? Karena petugas piket itu diduga memberikan informasi itu tidak seluruh, tidak utuh gitu loh ke atasannya. Dia bilangnya tuh leasing, bukan rental. Jadi kayak ada miskom gitu antara si piket ini sama atasannya. Makanya si atasan bilang, ya nggak bisa, kita nggak bisa ngasih pengawalan. Dan itu sekarang lagi diperiksa juga. Lalu untuk yang Kapolda Banten, kenapa petugas piket yang di Polsek Cinangka itu
tidak bisa ngasih pengawalan meskipun sudah telepon ke atasannya, karena petugas piket itu diduga memberikan informasi itu tidak seluruh, tidak utuh gitu loh ke atasannya. Dia bilangnya tuh leasing bukan rental. Jadi kayak ada miskom gitu antara si piket ini sama atasannya. Makanya si atasan bilang ya nggak bisa, kita nggak bisa ngasih pengawalan, dan itu sekarang lagi diperiksa juga. Ya udah, itu rangkumannya, semoga cukup jelas.